Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Biren Sejati. Saya merupakan mahasiswa geofisika yang sedang mengambil mata kuliah geomorfologi. Dan pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan mengenai hasil riset saya, yaitu bagaimana aforestasi dapat mencegah adanya desertifikasi dan juga meninjau dari beberapa literatur tambahan berupa video dan juga dari beberapa jurnal yang saya temukan. Berikut saya izin untuk mempresentasikan hasil dari riset saya. Baik, ini merupakan salah satu tinjauan dari salah satu negara yang sedang menerapkan aforestation untuk juga kita untuk dapat mencegah adanya desertifikasi gitu ya. Nah, sebenarnya saya izin memulai. Kalau misalnya kita mendengar Arab Saudi itu pasti yang kebayang itu gurun pasir, panas terik dan juga tidak ada tanaman gitu. Nah, ternyata Arab Saudi ini punya program besar-besaran untuk menghijaukan lahannya gitu dalam rangka untuk mencegah adanya pegurunan. Nah, dari sini kita tidak akan lihat dari sisi politik dan ekonominya saja, tapi kita juga akan lihat dari sudut pandang geologi, karena disinilah yang paling menarik dan sering terlewat oleh banyak orang gitu ya. Nah, program ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup jelas sebenarnya di permukaan bumi. Dan kita akan bedah satu persatu dampaknya, baik yang positif maupun yang sering dilupakan orang seperti itu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk analisis gitu, kita perlu tahu dulu apa yang sudah dicapai program ini sampai sekarang gitu. Karena tanpa angka sebenarnya kita tidak bisa menilai sebesar berapa besar dampaknya gitu. Jadi untuk dampak yang sudah dibuat oleh salah satu program aforestation dari Saudi Arabia ini sebenarnya yang sejauh ini 1 juta hektar lahan sudah direhabilitasi hingga April 2026 dengan penanaman dari 1.159 juta pohon yang sudah ditanam. Dengan program ini juga meningkatkan penyerapan karbon dengan total lebih dari 2,2 juta ton CO2 dan juga kurang kurang lebih gitu 50% penurunan frekuensi badai debu dan juga menyediakan lebih dari 68.000 pekerjaan dan juga 30 kali satu potensi untuk return investasi dari yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia gitu. Nah, sebenarnya angka 1 juta hektar itu besar sekali gitu. Jadi bayangkan ini bukan lahan subur biasa tapi juga kawasan gurun yang kondisi alamnya sangat keras. Jadi ini bukanlah hal yang sepele gitu ya. Nah, dampak ini sudah sebenarnya sudah terlihat nyata gitu. Sekarang kita bedah satu persatu dari perspektif geologi. Ada beberapa perubahan nyata yang terjadi ketika kita menambahkan vegetasi ke lahan yang tadinya gersang gitu. Pertama, yaitu adanya pemulihan lahan skala besar gitu. Jadi ketika permukaan tanah yang tadinya kosong mulai ditutupi vegetasi, suhu permukaan itu bisa turun beberapa derajat gitu. Karena tanah tidak lagi langsung terpapar sinar matahari. Tanah juga bisa mulai gitu untuk menyimpan kelembapan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, ini sebenarnya terdengar sederhana, tapi sebenarnya dari sudut pandang geologi ini sangat signifikan gitu. Jadi perubahan ini mengubah karakter permukaan itu secara fundamental. Nah, yang kedua adalah dari badai debu gitu ya. Vegetasi ini bekerja sebagai mengunci tanah gitu. Jadi akarnya ini menahan partikel tanah agar tidak terangkat angin, sementara daun dan batangnya itu mengurangi kecepatan angin di dekat permukaannya gitu. Nah, hasilnya frekuensi badai debu ini dilaporkan turun hampir 50% gitu. Selain itu juga program ini meningkatkan penyerapan karbon seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa total dari lebih dari 2,2 juta ton ini em, terserap gitu karbonnya gitu. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang awalnya pasif sedang sekarang mulai berfungsi gitu sebagai penyerapan karbon gitu. Memang dalam skala geologi ini masih tergolong proses yang jangka pendek gitu, tapi angka-angka ini akan terus meningkat gitu jika program afforestation ini terus berjalan gitu ya. Lalu selanjutnya ada penggunaan teknologi seperti AI dan juga IoT untuk membantu sisi pengolahannya gitu. Nah, data eh, sebenarnya lahan tadinya selain itu program ini menggunakan AI dan IoT untuk memantau kondisi tanah, air dan cuaca secara langsung gitu. Artinya penanaman tidak dilakukan asal-asalan tapi disesuaikan dengan kondisi dan juga lingkungan setempat gitu. Nah, ini adalah salah satu berita yang sudah saya dapatkan juga. Nah, selain itu, meski terlihat menjanjikan, jadi ada beberapa resiko jangka panjang yang sering diabaikan gitu. Bagian ini merupakan em, bagian yang sering dilewatkan gitu. Nah, sebenarnya di sini paling menarik gitu. Kenapa? Karena program ini sebenarnya terlihat bagus dari luar, tapi ada beberapa resiko jangka panjang yang jarang dibahas gitu. Nah, yang pertama adalah kerusakan biological soil crust gitu ya. Jadi sebenarnya ground ini bukan sekedar tanah kosong gitu. Jadi permukaannya
dilindungi oleh yang kita sebut juga sebagai biocrust, yaitu lapisan tipis berisi alga, lumut, dan juga jamur. Nah, lapisan ini fungsinya penting sekali, yaitu mengikat partikel tanah, menjaga kelembapan, dan mengurangi erosi gitu. Nah, masalahnya proses penanaman skala besar itu termasuk pengolahan tanah dan penggunaan alat berat itu bisa merusak lapisan ini secara permanen. Akibatnya, tanah justru bisa menjadi lebih rentan erosi gitu di jangka pendek. Dan ini sebenarnya paradoks gitu daripada tujuan awal programnya gitu. Nah, yang kedua adalah perubahan dinamika wadi dan juga resiko flash flood gitu. Inilah yang paling krusial gitu. Jadi di gurun itu ada yang namanya wadi, itu lembah kering yang bisa tiba-tiba dialiri air gitu saat hujan lebat gitu. Normalnya tanah berpasir ini nyerap air dengan cepat sebelum menjadi limpasan, tapi dengan vegetasi besar-besaran ini, dengan adanya vegetasi besar-besaran, ada efek dua sisi gitu ya. Jadi akar itu bisa meningkatkan penyerapan air, namun di sisi lain itu ranting dan daun ini dapat menghambat aliran gitu sehingga air terkumpul lebih banyak sebelum akhirnya mengalir deras gitu ya. Nah, saat hujan ekstrim ini bisa menyebabkan lonjakan debit air yang jauh lebih tinggi daripada biasanya. Nah, sebagai catatan, Jeddah ini sebenarnya sudah mengalami banjir gitu dibanding banjir bandang di tahun 2009-2011 gitu. Bahkan sebelum program ini dimulai, resikonya bisa aja tetap tinggi gitu ya. Bahkan berpotensi meningkat jika hulunya tadi tidak dikelola dengan baik. Nah, selain itu juga ada penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah gitu. Jadi sebenarnya pohon itu kan butuh air dalam jumlah besar gitu. Di Semenanjung Arab, sumber utamanya itu sebenarnya air tanah purba atau fossil groundwater yang tidak bisa diperbarui dalam skala waktu manusia. Jika pengambilan air tanah berlebihan gitu, bisa terjadi adanya land subsidence atau penurunan muka air tanah gitu, dan dampaknya tidak kecil gitu. Kemiringan alami air wadi ini bisa berubah, erosi tebing bisa mempercepat dan stabilitas infrastrukturnya juga terancam gitu. Intinya penghijauan yang terlihat baik dari atas itu bisa menyimpan risiko tersembunyi gitu di bawah, dan ini sekitar dan di sekitarnya gitu lah. Itulah mengapa analisis geologi ini sangat penting gitu loh untuk mengimplementasikan program ini gitu ya. Nah, selain itu, apakah program ini memberikan dampak terhadap sistem iklim global dan dan aliran udara global? Nah, sebenarnya sekarang kita naik satu level yang lebih tinggi lagi gitu. Program ini bukan hanya berdampak lokal gitu ya. Jadi, afforestasi atau penanaman hutan di skala besar gitu loh, dari lahan yang terdegradasi atau di penggurunan gitu ternyata bisa memengaruhi sistem iklim jauh lebih luas dari yang kita bayangkan gitu. Jadi sebenarnya hutan itu menyerap lebih banyak panas matahari karena permukaannya lebih gelap dibandingkan tanah yang terbuka gitu. Ditambah penguapan dari tanaman yang mendinginkan udara gitu. Kalau ini terjadi di area sangat luas, dampaknya itu bisa menyentuh sirkulasi atmosfer global gitu. Nah, kita kenalan dengan Hadley City dan posisi Arab Saudi gitu. Jadi secara alami, Arab Saudi ini berada di zona udara turun dari Hadley Cell yang membuat wilayah ini panas dan kering. Udara yang turun ini stabil dan jarang menghasilkan hujan gitu. Nah, ketika adanya aforestasi gitu dalam skala besar, nah, ini bakal mengubah distribusi suhu permukaan gitu. Posisi dan kekuatan sirkulasi ini bisa ikut berubah gitu. Model iklim ini juga nunjukin kalau misalnya peningkatan tutupan lahan ini menengah hingga rendah ini bisa menggeser pola hujan dan anginnya gitu. Dampaknya bisa meluas gitu. Nah, apa saja yang berubah secara global gitu ya. Nah, dampaknya perubahan pola monsun di Asia Selatan, pergeseran hujan di Afrika Timur, dan perubahan jalur badai di kawasan Mediterania gitu. Ini merupakan beberapa skenario yang diprediksi model iklim. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu? Karena aliran udara di bumi bergerak akibat perbedaan suhu antar wilayahnya gitu. Terus selanjutnya juga gurun Saudi ini kan sangat panas gitu. Dia menciptakan kontras suhu yang sangat kuat gitu. Kontras inilah yang menggerakkan angin dalam sistem besar seperti Hadley Cell. Kalau gurun itu mulai mendingin dan lebih lembab karena vegetasi, perbedaan suhu itu berubah, dan otomatis aliran udara juga ikut berubah gitu. Bisa bergeser arahnya, bisa melemah atau menguat, dan bisa juga berubah gitu untuk jalurnya gitu. Nah, jadi perubahan kecil ini bisa memicu perubahan pola angin yang sebenarnya jauh lebih luas gitu, termasuk hubungan antara daerah tropis dan juga subtropis gitu. Nah, dalam skala global ini, di Saudi Arabia itu mengubah juga karakter gurunan gitu. Jadi seperti yang disebutkan tadi, bahwa secara alam ini
Wilayah ini berada di zona udara turun dari hadisnya yang menyebabkan kondisi panas dan kering gitu. Udara ini biasanya stabil dan jarang hasilkan hujan, tapi kalau misalnya vegetasinya tambah luas gitu, suhu permukaan bisa menurun dan kelembapan meningkat. Perubahan ini tuh bisa menggeser batas zona udara turun dan naik gitu. Jadi dia bisa mempengaruhi aliran angin dari laut ke darat dan juga bisa mengubah pola pergerakan udara di kawasan sekitarnya gitu. Nah, selanjutnya juga apakah ada ide alternatif gitu untuk menanggulangi masalah desertifikasi lainnya? Berikan ide kreatifmu gitu. Ini adalah salah satu riset saya juga gitu. Nah, kalau misalnya tadi menanam pohon besar-besaran itu memiliki resiko yang cukup besar gitu, apa alternatifnya? Nah, ini yang pertama yaitu adalah adanya assisted natural natural regeneration gitu. Jadi assisted natural regeneration gitu. Itu daripada kita menanam spesies baru dalam skala masif gitu, kita bisa membantu vegetasi alami untuk dia bisa tumbuh gitu secara alami. Caranya dengan melindungi tunas muda dan menjaga tanahnya itu tetap tertutup gitu. Nah, vegetasi asli itu sudah lebih cocok gitu dengan iklim kering, kebutuhan airnya jauh lebih rentan, lebih rendah dan lebih mudah gitu loh untuk menyatu dengan ekosistem setempat gitu. Ini lebih aman dan juga lebih berkelanjutan gitu. Nah, kedua yaitu konservasi air melalui struktur mikro mikro gitu. Jadi selain menjaga air, kualitas tanah juga harus diperbaiki gitu. Tanah yang degradasi biasanya miskin bahan organik, mudah padat, sulit menyimpan air dan lain-lain lah gitu. Nah, dengan membangun gitu embung kecil, sumur sumur resapan, check dam, rorak, dan swale untuk menahan limpasan hujan, tujuannya biar agar air tidak langsung hilang sebagai banjir bandang tapi juga bisa meresap ke dalam tanah gitu. Ini bisa bekerja dan selaras dengan sistem wadi gitu. Jadi bukan ngelawannya gitu. Jadi selanjutnya gitu, kalau ketiga adalah pemulihan kualitas tanah gitu. Untuk pemulihan kualitas tanah tersendiri gitu, tanah degradasi ini eh seperti yang disebutkan tadi gitu, dia memiliki bahan organik, mudah padat gitu, dan juga sulit untuk menyimpan air gitu ya. Nah, sebenarnya solusinya adalah mulsa, kompos, pupuk kandang, tanaman peluntur tanah, dan juga biocare gitu. Nah, mulsa dan tanaman mulsa dan tanaman penutup ini dapat mengurangi penguapan dan juga melindungi permukaan dari erosi gitu. Biochar sangat menarik karena bisa memperbaiki struktur tanah dan juga membantu menyimpan air serta suhu haranya gitu. Jadi sebenarnya desertifikasi bukan hanya masalah kurang pohon, tapi ini juga masalah tanah, air, angin, dan sebenarnya cara manusia untuk menggunakan hal itu sendiri gitu. Maka solusinya itu sebenarnya juga menyeluruh gitu. Nah, kalau ingin lebih kreatif lagi gitu, solusi bisa dikembangkan eh, menjadi mosaik restorasi gitu. Artinya lahan tidak diperlakukan sama semua, melainkan dibagi sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi area sangat gersang itu dipulihkan dengan tahan kering, vegetasi asli tahan kering gitu. Area rawan erosi dipasang penahan angin atau penghalang pasirnya. Area tangkapan air ini bisa dibuat embung atau guludan. Lahan yang masih dipakai oleh warga dikelola dengan agroforestry, rendah air dan pengembalan rotasi, dan pendekatan ini sebenarnya lebih realistis gitu karena menyesuaikan solusi dengan kondisi nyata gitu loh di lapangan gitu. Nah, sekiranya itu saja presentasi dari saya dan sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari ini semua. Jadi sebenarnya program berskala besar seperti Saudi Green Initiative dari Arabia itu bisa membuktikan bahwa manusia sebenarnya bisa gitu untuk mengubah kondisi permukaan bumi secara nyata dalam waktu yang relatif singkat gitu. Ini sebenarnya luar biasa gitu ya. Tapi ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya intervensi di alam itu tidak pernah datang tanpa konsekuensi gitu. Ada positif dan juga ada yang tidak terduga gitu. Nah, solusinya pun tidak bisa diambil tunggal gitu ya, hanya avoidasi saja gitu. Tapi kita perlu pendekatan yang lebih mempertimbangkan geologi gitu, ekologi dan menggunakan lahan secara bersamaan gitu. Nah, yang baik ini sebenarnya bukan hanya menanam pohon, tapi juga memulihkan fungsi lahan secara penuh selaras dengan sistem sistem yang sudah ada gitu. Nah, em, baik itu saja presentasi dari saya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.